Pasti luar biasa Miss Dewi. Ya, Firman, kita mau bersyukur ya Mister Firman sama Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, kita mau berdoa bersama-sama untuk siapkan hati kita, bahwa hidup kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa Sorgawi, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami, hidup kami untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami percaya hadirat Allah hadir di tengah-tengah, baik di rumah kami, dimanapun kami beribadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak yang siap untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bersuka cita, sebab Tuhan Yesus adalah terang dunia, Dia datang dari surga menjadi manusia. Betul sekali Miss Dewi. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, sebab kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Dialah penolong bagi setiap kita. Amin, Mister Durman. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus orang dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, Dan sinarnya akan terus menyala, dan tetap menjadi saksinya dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarkan terus menyala, menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. sampai ujung dunia. Amin. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama mari katakan lebih lagi. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya dan selamat. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, Dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. jadikan kita rambut Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu. dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Amin. Yuk anak-anak yang di rumah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk manis, persiapan kitabnya dan catatannya, karena Rabu spesial ini spesial buat anak-anak yang di rumah. Begitu juga buat mami papi ya. Ini kita menyanyikan pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci?
Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kasih Tuhan boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan Yesus tanpa kekurangan suatu apapun, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan kami. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan limpah-limpahkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menerima sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kalau sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan menjamah kami semua, sehingga kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Shalom anak-anak TK. Shalom anak-anak SD. Shalom anak-anak SMP. Dan shalom anak-anak SMA. Kita berjumpa lagi dalam Sarapan Surgawi spesial hari Rabu. Nah, anak-anak sekalian, Mr. Teguh percaya bahwa kalian semua ada dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, bahkan sukacitanya Tuhan memenuhi hidup kalian semua. Shalom juga buat papa dan mama yang selalu setia mendampingi putra-putrinya mengikuti Sarapan Surgawi. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Haleluya. Baik, pada pagi hari ini Mr. Teguh akan menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhannya itu tentang kabar baik. Nah, anak-anak sekalian, kabar baiknya apa sih pada pagi hari ini? Nah, kabar baiknya itu ada di dalam ini. Ini kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Injil. Nah, yuk sekarang kita mau buka Alkitab kita. Ya, anak-anak semua, yuk ambil Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius. Nah, Matius keberapa? Baca di dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Nah, kabar baiknya ada di sini anak-anak. Ya, kita baca sama-sama ya. Mister Teguh akan bacakan buat kalian semua. Matius 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Mister bacakan untuk kalian semua. Ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Immanuel, Allah menyertai kita. Anak-anak, kabar baiknya itu ada di dalam Alkitab. Itu tadi sampaikan. Nah, anak-anak, Injil ya atau Alkitab ini adalah kabar baik. Mengapa? Karena Injil ini adalah hal yang terpenting yang harus diketahui oleh umat manusia. Nah, kenapa? Karena Injil ini isinya tentang kabar baik. Kabar baiknya itu apa, anak-anak? Ya, jadi sekali lagi, Injil adalah kabar baik. Mengapa Injil ini adalah kabar baik? Karena di dalam Injil ini dikabarkan tentang kasih Kristus kepada manusia. Ya, jadi sekali lagi, Injil ini adalah kabar baik, di mana Injil ini menyampaikan tentang kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia. Mister Teguh percaya, ya, anak-anak SKBB adalah anak-anak kesayangannya Tuhan yang selalu rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, sehingga setiap hari anak-anak selalu dapat kabar baik. Nah, anak-anak sekalian, Mister Teguh mau tanya, seberapa sering sih
kita ini dibuat bingung oleh berita-berita yang ada di dunia ini? Jawabannya pasti sering, Mister. Yes, Mister Teguh pun juga seringkali merasakan, ya, kalau Mister Teguh seringkali baca dari media online. Nah, semakin sering Mister Teguh baca media, maka seringkali kita dibuat bingung. Kenapa sih kita seringkali dibuat bingung oleh media-media, seringkali dibuat bingung oleh dunia? Karena dunia ini menyampaikan hal-hal yang membuat kita menjadi bingung. Bingung akan masa depan, bingung akan apa yang harus kita lakukan, bingung dengan berita-berita yang menakutkan, bingung dengan hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir, anak-anak. Nah, mungkin saat ini anak-anak bingung. Bingung, ini pandemi bagaimana ya? Bingung. Sekolahnya bagaimana nih, Mister? Bingung, kalau sekolahnya begini terus, nanti aku nggak bisa pinter. Ya, anak-anak mungkin bisa jadi bingung. Kalau begini terus aku bosan belajar di rumah. Nah, dengan kondisi seperti ini bingung. Papa mama pekerjaannya jadi nggak lancar. Papa bisa jadi kena PHK. Mama juga jadi bingung. Ya, papa juga jadi bingung. Nah, hal-hal yang ada di dunia seringkali membuat kita menjadi bingung. Bahkan mungkin anak-anak, papa dan mama juga mengalami hal yang sama, mungkin menjadi bingung karena kondisi dan situasi yang ada saat ini. Tetapi anak-anak, Tuhan Yesus kembali katakan melalui Alkitab, melalui Injil, ya, bahwa di dalam Injil ini ada kabar baik. Di dalam Alkitab ini ada kabar baik. Ya, kabar baiknya apa, anak-anak? Nah, di dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23 tadi juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu lahir. Ya, untuk siapa? Untuk umat manusia. Dan Tuhan Yesus akan terus menyertai anak-anak yang dikasihinya. Nah, kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka ketika kita terus melekat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita diberkati, kita dijagai, kita selalu dicukupkan buat setiap kebutuhan kita. Anak-anak sekalian, ketika kalian merasa mulai bingung, kalian mulai khawatir, kalian mulai takut dengan berita-berita yang ada di dunia, dengan hal-hal yang dilihat di dunia, kembalilah kepada Alkitab. Sebab Alkitab menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya adalah Yesus Kristus rela mati di kayu salib. Yesus Kristus lahir di dunia. Untuk apa? Untuk memberkati kita, anak-anak yang dikasihinya. Nah, anak-anak sekalian, ada 3 alasan kita harus mendengar Injil. Ya, sekali lagi, ada 3 alasan kita harus mendengar Injil. Yang pertama adalah dunia seringkali membuat kita bingung, seperti yang tadi Mr. Teguh tadi sampaikan. Ya, kita harus sering mendengarkan Injil, kita harus sering baca Alkitab, kita harus sering-sering mendapatkan kabar baik dari Alkitab, dari Injil ini, karena dunia seringkali membuat kita menjadi bingung. Mr. Teguh tadi ceritakan. Ya, dengan berbagai macam hal yang ada di dunia, kita menjadi bingung. Tapi ketika kita rajin mendengar berita dari Alkitab yang penuh dengan janji Tuhan yang ya dan amin, maka kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, alasannya adalah kita ini mudah untuk lupa dan hilang fokus. Anak-anak, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mulai bertemu dengan kesulitan, ketika kita mulai bertemu dengan hal-hal yang di dunia, misalnya nih kalau anak-anak sekalian sekarang lagi rajin belajar nih, tapi mungkin teman-teman di lingkungan sekitarnya nih bikin anak-anak tuh nggak nyaman belajar. Anak-anak yang tadinya fokus belajar di SKBB dengan baik, mulai tergoda dengan teman-teman di luar sana yang ternyata nggak pernah belajar. Akhirnya mulai diajakin main-main. Akhirnya mulai diajak ke komunitas mereka yang tidak belajar. Akhirnya mulai diajak dengan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Nah, akibatnya ya dunia yang tidak baik itu membuat anak-anak bisa menjadi tidak fokus.
dan akhirnya bisa berbuat dosa. Nah, oleh karena itu anak-anak, Tuhan mau kita selalu melekat kepada Tuhan dengan selalu mendengar kabar baik. Nah, kabar baiknya melalui firman Tuhan, kabar baiknya melalui Alkitab. Makanya SKBB setiap hari menyampaikan kabar baik melalui renungan pagi, melalui sarapan surgawi, supaya apa anak-anak? Supaya anak-anak sekalian selalu melekat di dalam Tuhan dan selalu dapat kabar baik dari Tuhan. Supaya anak-anak nggak bingung, supaya anak-anak tetap fokus dan akhirnya tidak berbuat dosa. Nah, hal yang ketiga adalah kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Nah, ya, jadi bikin bingung, bikin nggak fokus dan akhirnya berbuat dosa. Nah, kalau kita fokus sama Alkitab, sama kabar baiknya Tuhan, maka kita bisa meminimalisir atau kita akan tetap fokus sama Tuhan, kita nggak bingung dan kita nggak jatuh ke dalam dosa. Sebab ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, dalam situasi yang seperti ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi mama papa kalian. Tuhan Yesus mengasihi keluarga kalian. Tuhan Yesus akan menyediakan segala yang kalian perlukan. Tuhan Yesus akan menyediakan pekerjaan yang terbaik buat papa. Tuhan Yesus akan menyediakan pekerjaan yang terbaik buat mama. Tuhan Yesus akan menyediakan semua kebutuhan keluarga kalian. Mari anak-anak sekalian, kalian menjadi anak-anak terang di dalam keluarga, di dalam lingkungan kalian. Kalian sampaikan firman Tuhan setiap hari. Kalian sampaikan kabar baik setiap hari. Supaya orang-orang yang ada di sekeliling kalian ketika mengalami kebingungan, ketika mengalami nggak fokus, ketika mengalami jatuh dalam dosa, mereka boleh mendapatkan kabar baik dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Mr. Teguh tutup. Mengerti Injil dengan baik memberi kita dasar yang teguh. Ya, sekali lagi anak-anak, mengerti Injil dengan baik memberi kita dasar yang teguh. Nah, ya, mengenal Injil lebih lagi itu akan memberi dasar yang teguh. Kalau anak-anak sekalian mengenal Injil, ya, kalau anak-anak SKBB itu mengenal lebih jauh Alkitab, mengenal lebih jauh firman Tuhan, paham dengan firman Tuhan, ya, selalu mengandalkan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya, maka anak-anak SKBB, anak-anak semuanya akan memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan. Dan Mr. Teguh percaya berkat Tuhan selalu mengalir melimpah-limpah untuk anak-anak sekalian dan juga keluarganya. Haleluya. Ya, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini, Mr. Teguh boleh menyampaikan kabar baik dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus menyediakan berkat berlimpah-limpah untuk anak-anak papa, mama, dan seluruh keluarganya. Haleluya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kabar baik yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh teguhkan kami dengan kabar baik yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di mana Tuhan, Engkau lahir ke dunia untuk memberikan kabar baik bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh terus melekat kepada Tuhan. Untuk kami terus boleh melekat kepada firman-Mu. Dan biarlah setiap hari kami boleh melekat kepada Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan, dan terus boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi dasar yang teguh bagi setiap kami, dan membuat kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak kami di TK, SD, SMP, dan SMA. Kasih bagi bangsa, biar kesehatan terbaik, sukacita terbaik, berkat-berkat terbaik Tuhan berikan bagi anak-anak. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa buat papa dan mama, keluarga,
anak-anak SKBB ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan memberkati pekerjaan Papa dan Mama, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati seluruh keluarga anak-anak SKBB. Biar segala apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Kalau saat ini sedang ada yang sakit, yang sedang lemah, kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak SKBB, kami menyerahkan guru-guru SKBB, biar setiap aktivitas kami di sekolah selalu ada dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan terbaik, berkat-berkat terbaik Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.